warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ayo dilihat di sekitarnya apakah masih ada sampah atau masih ada kotoran. Mohon dibersihkan terlebih dahulu. Oke, untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Muhammad Haikal Wali, tolong pimpin doanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama berdoa untuk keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan nanti. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu akan memaksa siapa saja yang hadir pada hari ini. Yang pertama Muhammad Haikal Wali, Hadir, Bu. Hadis Hidayatul Aqsa, Hadir. Kemal Fitri Dewi Anim, Hadir, Bu. Nevi Hewa, Hadir, Bu. Alia Ardelia, Hadir, Bu. Sima Uni. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni menjelaskan peserta didik dapat menjelaskan cara ilmuwan kimia dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dengan baik dan menjelaskan prosedur keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium dengan baik. Pada minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Pintar sekali. Jadi kita minggu lalu belajar tentang hakikat. Kita hari ini akan belajar tentang jadi hari ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Yang pertama kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu metode ilmiah? Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu metode ilmiah? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi metode ilmiah adalah salah satu suatu prosedur atau cara yang dimana untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disusun secara sistematis. Nah, metode ilmiah sendiri tidak bisa asal kita berpikir bagaimana kita itu metode ilmiah. Tidak bisa seperti itu. Lalu ada beberapa langkah-langkah pemikiran dalam metode ilmiah, yakni yang pertama ada analisis, yang dimana kita berpikir secara analitis, lalu kita berpikir secara logis, objektif, konseptual, dan empiris. Lalu langkah-langkahnya yakni ada 10 langkah-langkah dalam metode ilmiah, yakni yang pertama ada identifikasi masalah, ada merumuskan masalah, mengkaji literatur, membuat hipotesis, menentukan variabel, prosedur kerja, pengujian hipotesis, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mempublikasikan apa yang kita pikirkan. Identifikasi masalah sendiri merupakan langkah awal kita untuk kita berpikir secara ilmiah dengan cara kita mengobservasi dan melihat apa sih yang bermasalah, apa yang akan kita teliti. Itu yang dinamakan nama identifikasi masalah. Lalu yang kedua, yakni ada merumuskan masalah, yakni setelah kita mendapatkan apa yang kita teliti, kita akan membuat pertanyaan terkait apa yang akan kita teliti. Perumusan masalah ini memiliki beberapa tujuan, yakni ada yang pertama, perumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin kamu jawab dalam penelitian. Yang kedua, perumusan masalah tersebut harus dapat diuji dan dapat diuji atau diobservasi sehingga bisa terbukti kebenarannya. Habis itu dan yang terakhir,
kalimat pertanyaan yang dirumuskan itu harus jelas dan mudah dimengerti. Karena konsep dalam untuk berpikir secara ilmiah itu harus secara logis dan mudah dimengerti. Lalu ada mengkaji literatur. Mengkaji literatur ini kita mencari dasar teori yang berkaitan dengan apa yang ingin kita teliti. Selanjutnya ada membuat hipotesis. Membuat hipotesis itu membuat dugaan sementara. Seperti kita kan membuat rumusan masalah, kita membuat jawabannya sendiri sesuai dengan pemikiran kita dan sebelum diuji. Nanti setelah kita membuat hipotesis, kita akan menentukan variabel apa yang akan kita teliti. Variabelnya itu ada 3. Yang pertama ada variabel terikat, variabel bebas, dan variabel yang dikontrol. Setelah kita menentukan variabel, kita akan menentukan prosedur kerja. Prosedur kerja yang akan merupakan langkah-langkah yang terperinci dan utuh dan dibuat secara ringkas dan dapat digambarkan secara pekerjaan yang harus. Setelah Ibu menjelaskan tentang metode ilmiah dari apakah ada yang ingin ditanyakan kepada dari anak-anak sekalian? Tidak ada, Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium, apakah ada yang tahu apa sih laboratorium itu? Saya, Bu. Ya? Laboratorium itu tempat atau ruang untuk melakukan uji coba eksperimen. Pintar sekali. Beri aplaus kepada adik-adik ya. Seperti apa yang kalian katakan, tempat laboratorium itu merupakan tempat kita untuk menguji dan membuat eksperimen. Nah, di laboratorium tersebut kita tidak bisa sembarangan. Ada beberapa seperti aturan yang ada di laboratorium sehingga kita bisa aman, bisa bekerja secara aman dan tertib laboratorium tersebut. Nah, di dalam laboratorium Skip. Nah, jika terjadi kecelakaan di dalam laboratorium, jika terjadi kecelakaan pada mata, misalnya mata terkena cairan kimia, kita harus mencuci mata dengan semprotan, langsung mencuci mata. Lalu jika terjadi kebakaran kecil, kita harus jika terjadi sayatan kecil, kita harus mencuci bekas sayatan tersebut dengan air agar tidak terjadi infeksi. Lalu jika terjadi kebakaran kecil, maka harus segera tutup menggunakan kain basah. Dan yang terakhir, jika terjadi kebakaran yang disebabkan oleh bahan kimia, jangan disiram dengan air karena itu akan memperparah kebakaran tersebut. Kita tidak bisa sembarangan berpakaian. Di dalam laboratorium kita mempunyai etika berpakaian. Yang pertama, apakah ada yang tahu di laboratorium tidak boleh menggunakan seperti perhiasan yang apanya terbuat dari emas dan bahan yang mudah bereaksi. Ada yang tahu sebabnya kenapa? Tidak, Bu. Oke. Kenapa tidak boleh kita bahan perhiasan tersebut? Karena kalau misalnya kita menggunakan perhiasan tersebut di laboratorium, maka perhiasan tersebut bisa terkontaminasi dengan bahan-bahan yang kita gunakan. Tuh. Yang kedua, kita memasukkan jilbab ke dalam gas lab. Untuk apa? Untuk biar kalau misalnya kita melakukan eksperimen, kita tidak terganggu dengan jilbab kita. Lalu kita menggunakan sepatu keamanan di dalam laboratorium. Fungsinya untuk biar kaki kita tuh apa kondisinya ada, misalnya ada yang jatuh tidak langsung kena ke kaki. Lalu ada safety things yang harus digunakan di dalam laboratorium seperti masker, jas, sarung tangan, sepatu, kacamata, dan first aid kit. Dan ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti kita tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium, tidak menggunakan bahan kimia yang emang berbahaya bagi kita, menggunakan bahan-bahan yang emang sudah tersedia dan lain sebagainya.
Baik, apakah setelah Ibu menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, maka Ibu akan membagikan sebuah LKPD yang dimana pertama-tama Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Haris sama Haikal, Mala sama Levi, Alia sama Ruwo sama Nisa. Untuk kelompok 1, apakah ada yang kesulitan untuk mengajarkan LKPD-nya? Kelompok 2? Kelompok 3? Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Untuk kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya Muhammad Haikal Wali. Jadi saya mengamati gambar. Di situ saya melihat peneliti sedang meneliti sesuatu. Nah, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil proses berpikir secara ilmiah itu ada 5: 1 analisis, 2 logis, 3 objektif, 3 konsep, 4 empiris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 3 silakan mempresentasikan hasilnya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yang dimana disuruh amati dan identifikasi fungsi dari gambar-gambar yang di bawah ini. Yang pertama itu ada gambar sepatu lab, sarung tangan, gambar masker, dan juga gambar uji lab. Jadi fungsinya itu semuanya itu berfungsi untuk melindungi kita dari serpihan ataupun dari tumpahan ataupun dari percikan bahan-bahan kimia yang kalau kita sedang menguji dalam laboratorium. Bagus sekali. Baik, berikan aplaus kepada perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Baik, sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pengajaran. Untuk apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini? Sebelum kita memulai evaluasi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Kepala? Di sini metode ilmiah itu meliputi kegiatan melakukan pengamatan dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis sampai menyimpulkan, kemudian mengomunikasikan hasil, kemudian punya dalam perangkatnya itu hipotesis, merancang eksperimen, menyimpulkan dan melakukan hasilnya. Bagus sekali. Berikan aplaus kepada kepala ini. Baik, Ibu akan mengevaluasi beberapa dari kalian, yakni mengenai tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kepada Muhammad Haikal Wali, sebutkan salah satu larangan yang ada di laboratorium. Dilarang makan, minum, dan memakai perhiasan seperti dari emas, besi, dan perak karena itu mudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Bagus sekali. Berikan aplaus kepada Muhammad Haikal Wali. Satu lagi.
saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang akan Ibu share nanti. Dan jangan lupa belajar untuk materi minggu depan tentang struktur atom. Baik, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.